Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah SWT kembali memberikan kita karunia-Nya untuk kita dapat duduk bersama di majelis yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijadikan hadirnya kita di majelis ini sebagai ibadah yang Allah terima. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagian orang mengira bahwasanya jalan tercepat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah hanya pada ibadah-ibadah tertentu. Mereka mengira bahwasanya hanya dengan salat, hanya dengan puasa, hanya dengan umrah, haji, dan ibadah-ibadah tertentu yang menjadikan seseorang dapat dengan cepat bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ternyata Rasulullah SAW pun juga telah mengabarkan bahwa akhlak yang mulia adalah di antara sebab, dan justru ini juga adalah merupakan sebab yang dapat menjadikan timbangan seseorang berat pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat kelak melebihi dari husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan kita mendapati bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk salat malam, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, akan tetapi ketika dia marah, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Dia kalah dengan hawa nafsunya. Tapi untuk urusan ibadah, dia mampu melewatinya. Dia mampu untuk melakukannya. Tapi untuk menahan amarahnya, dia tidak sanggup. Dan menahan amarah adalah termasuk dari akhlak yang mulia. Dan pembahasan kita di kesempatan ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Ijma' lana husnal khuluq fi kalimatin. Kumpulkan untuk kami seluruh akhlak yang mulia dalam satu kata. Siapa yang bisa jawab? Al-Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya, kumpulkan seluruh akhlak yang mulia dalam satu kata. Ada yang bisa menjawab? Ikhlas. Barakallahu fiik. Jawabannya tidak salah, tetapi bukan itu yang dijawab oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Jawabannya adalah kata kuncinya sudah dikasih sebenarnya tadi di mukadimah. Tarkul ghadab. Meninggalkan amarah. Dan ini senada dengan sabda Nabi SAW. Wasiat Nabi SAW, wasiat yang singkat. Tetapi ternyata
mengumpulkan akhlak-akhlak mulia. An-Nabi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ausini." Berilah aku wasiat. Dia minta wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi? Qal la taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran. Dan dia kembali bertanya. Adakah wasiat yang lain? Karena dia merasa bahwa masih ada yang lain yang lebih penting daripada meninggalkan amarah, menahan emosi. Tapi tetap jawaban Nabi apa? La taghdab. Dia tanya lagi, jawaban Nabi sama. La taghdab. Hadis riwayat Bukhari nomor 6116. Ikhwati billah rahimakumullah. Ini adalah wasiat yang sangat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang kuat untuk beribadah, tapi untuk urusan menahan emosi tidak mampu. Dan keburukan yang terjadi disebabkan karena amarah banyak sekali. Orang yang tidak bisa menahan emosinya, apa yang akan terjadi? Bisa jadi dia akan mengangkat suaranya, teriak-teriak tidak jelas, lempar ini lempar itu, tinju ini tinju itu, ya entah apa yang ditendang, sakit-sakit dia sendiri, melaknat, memfitnah, bahkan terhadap istri. Kalau dia lagi marah bagaimana? Kalau yang tidak paham tentang talak, mudah baginya untuk mengucapkan talak, untuk mengucapkan kata cerai. Disebabkan karena apa? Marah. Dan talak itu disebabkan karena marah. Tidak ada suami yang sayang istrinya kemudian, aku cerai kamu ya. Pasti sebabnya karena marah. Dan kata talak bahaya, walaupun bercanda, tetap dihukumi talak. Ya, ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh, candanya pun juga adalah sungguh-sungguh. Salah satunya adalah ucapan talak. Jadi tidak ada istilah prank talak, itu nggak ada. Bercanda dalam talak itu tidak ada. Tetap dia dihukumi jatuh talak, dihitung, dianggap. Maka berhati-hati dengan hal ini. Maka bagi calon apa nih? Calon nikah, yang mau nikah 1, nikah 2. Nah, harus menguasai terlebih dahulu ini terkait dengan ucapan talak ini, berhati-hati. Jangan bermudah-mudah, apalagi yang sulit untuk mengatur amarahnya. Berhati-hati, banyak sekali keburukan. Dan parahnya lagi adalah apa? Permusuhan, perkelahian, pengrusakan ini dan itu karena marah. Pada akhirnya apa? Terjadi pembunuhan. Ini adalah diantara keburukan yang disebabkan oleh tidak bisanya seseorang untuk menahan amarah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa menahan diri kita untuk tidak marah? Tapi sebelum itu ada pertanyaan, apa hukum marah? Apa hukum marah? Hah? Boleh? Hah? Gimana Pak? Ragu jawabnya kayak ini. Apa hukum marah? Ini yang suka marah nih ragu menjawabnya kayaknya nih. Ya. Apa hukum marah? Gimana Pak? Boleh? Boleh tapi terukur. Berapa meter Pak ukurannya Pak? Gimana? Coba gimana? Boleh? Apakah berdosa seseorang marah? Pertanyaannya, jelas atau tidak? Apakah seseorang marah berdosa ataukah tidak? Nabi mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang marah berdosa atau tidak?
Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, la takdob, jangan marah. Apa hukum marah? Terlarang. Berdosa atau tidak? Hah? Terlarang kalau dikerjakan berdosa. Gimana melakukan marah itu gimana? Taib. Taib, barakallahu fiik. Naam. Yang terlarang adalah mengikuti apa setelah marah. Mengikuti nafsu, menuruti amarahnya, itu yang terlarang. Menuruti amarahnya yang menyebabkan kerusakan, itulah yang terlarang. Menuruti amarahnya. Tapi kalau marah, itu adalah tabiat manusia, sifat manusia, dan banyak di sekitar kita yang berpotensi membuat kita marah. Iya atau tidak? Banyak Pak? Ibu-ibu banyak? Nah, ibu-ibu kalau sudah pusing cepat marahnya. Ya. Apa-apa kalau sudah akhir bulan naik tensi cepat marahnya. Banyak potensi yang menyebabkan seseorang marah. Tetapi bagaimana caranya agar kita tidak marah? Bukan tidak marah, artinya kita tidak mengikuti atau tidak menuruti amarah kita. Kita bisa mengontrolnya dan tidak mengakibatkan kerusakan. Yang pertama adalah kita mengetahui keutamaan dari untuk meninggalkan amarah. Jangan ikuti amarah kita. Yang pertama adalah yang meninggalkan amarah. Orang yang mampu untuk meninggalkan amarah adalah termasuk sifat dari orang yang beriman. Di antara sifat orang yang beriman adalah mampu untuk memaafkan ketika marah. Marah tapi bisa memaafkan. Nah, ini luar biasa. Bukan hanya menahan emosinya, tapi juga bisa memaafkan. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ketika mereka marah, lalu mereka segera memaafkan. Ini sifat seorang mukmin. Surat Asy-Syura ayat 37. Dalil yang kedua dari Al-Quran. Firman Allah SWT, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Perintah untuk bersegera menuju ampunan Allah. Perintah untuk bersegera menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah perintahkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan siapa mereka itu. Siapakah orang yang bersegera tersebut? Siapakah orang yang bertakwa tersebut? Siapakah penghuni surga tersebut? Dan keutamaan yang kedua adalah merupakan sifat dari penghuni surga. Allah jelaskan sifat-sifat mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak baik di kondisi lapang maupun saat sempit. Wal kazimina al ghaiz, orang yang dapat menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan dapat memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ada 3 predikat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Mereka ini adalah penghuni surga. Allah sifati mereka adalah uiddat lil muttaqin. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga Allah sifati mereka adalah al-muhsinin. Al-muhsinin adalah derajat yang tertinggi. Derajat yang pertama adalah al-muslimun. Yang kedua adalah al-mu'minun. Naik lagi adalah al-muhsinun. Di antaranya adalah orang yang ketika marah dia dapat menahan emosinya.
Ini adalah orang yang bertakwa. Ini adalah orang yang ihsan. Terlebih dahulu kita sebutkan, yang pertama Allah sebutkan di sini adalah orang yang berinfak di saat lapang dan sempit. Kalau di saat lapang, insyaallah ta'ala mudah untuk berinfak. Tetapi ketika dia sedang juga butuh dalam kondisi sempit, tidak semua orang mudah untuk berinfak. Hanya orang-orang muhsinin yang siap untuk berinfak. Apa sebab? Karena ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun dalam keadaan dia butuh, dia bisa berinfak karena dia tahu bahwa Allah adalah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah lah yang memberinya rizki. Dia berinfak, dia tahu bahwa Allah Maha tahu tentang kondisinya. Allah Maha tahu tentang kondisinya. Ya Allah, engkau tahu kondisiku juga membutuhkan, akan tapi aku suka untuk berinfak. Maka besar sekali tawakalnya kepada Allah. Di saat yang bersamaan dia butuh, di saat yang lain dia berikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Tidak akan mungkin bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang muhsin. Dia berbuat, orang lain mungkin tidak tahu, orang yang menerima tadi bantuannya tadi tidak tahu kalau dia juga butuh, tapi Allah yang tahu. Dan dia yakin bahwa rizkinya telah Allah tetapkan, dan dia yakin bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Kemudian wal kaziminal ghaiz, orang yang dapat menahan emosinya. Kalau sudah berada di puncak amarahnya, tidak akan mungkin tidak untuk melampiaskannya kalau dia mampu, kecuali orang yang muhsin. Sudah berada di puncak amarah dan dia mampu untuk melampiaskannya. Kalau tidak mampu untuk melampiaskannya, ini hal berbeda. Tapi dia mampu untuk mengikuti amarahnya. Bisa dia melampiaskannya, tapi dia tidak mau melakukannya. Ini hanyalah orang-orang yang muhsin. Wal'afina 'anil nas. Bahkan dia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dalam kondisi marah bisa memaafkan orang lain, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang muhsin. Ini keutamaan yang kedua. Kalau kita memarah, ingat, sifat penduduk surga adalah diantaranya yang bisa menahan amarah. Yang ketiga, ingat bahwasanya wasiat yang diulang-ulang Rasulullah SAW apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ini menunjukkan bahwa ini bukan wasiat sembarangan. Ini perkara yang besar, bukan sepele, bukan perkara yang remeh. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ahmad, yang bertanya ini dia berpikir, kenapa setiap ditanya, diminta wasiat, itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan la taghdab? Apa istimewanya la taghdab? Apa pentingnya la taghdab? Maka kemudian yang bertanya ini setelah dia berpikir, dia merenung, dia berkesimpulan bahwasanya fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Bahwasanya marah itu mengumpulkan seluruh keburukan. Tadi kan sudah kita sebutkan di awal, apa dampak buruk dari marah? Kan banyak tadi keburukan-keburukannya. Bahkan sampai apa? Sampai membunuh. Ya, bahkan kalau orang sudah marah, stres tinggi, dia ingin cari hiburan. Kalau imannya lemah, dia akan pergi ke tempat-tempat maksiat. Mabuk-mabuk lagi. Dan seterusnya. Fal'iyadzubillah. Banyak keburukan yang disebabkan karena apa? Karena marah. Termasuk suami kalau marah terhadap istri, keluar dari rumah, ya kan? Cari apa? Nah tadi. Cari yang tidak halal. Sebabnya apa? Marah.
Makanya benar ini yang dikatakan bahwa marah itu mengumpulkan seluruh keburukan. Kebalikannya adalah orang yang dapat menahan emosinya berarti dia mengumpulkan seluruh kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Ketika beliau ditanya, ijma'alana husnal khuluq fi kalimah. Kumpulkan untuk kami semua akhlak yang mulia itu pada satu kata. Dan beliau mengatakan, tarkul ghadab, meninggalkan marah. Meninggalkan marah. Berikutnya adalah yang keempat. Agar kita bisa menahan emosi kita, ingatlah keutamanya orang yang bisa menahan amarahnya, maka ini dapat memasukkannya ke dalam surga. Dapat memasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltuhul jannah. Wahai Nabi Allah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku suatu amalan, idza amiltuhu, kalau aku amalkan amalan tersebut, dakhaltul jannah, aku akan masuk surga. Wala tuksir alayya, tapi jangan banyak-banyak. Permintaannya jangan banyak-banyak. Dan benar jawaban Nabi, tidak banyak, hanya satu. Apa itu? La taghdab. Jangan marah. Kalau jangan marah bagaimana? Diam. Tidak berbuat apa-apa. Ternyata ini juga adalah ibadah. Menahan amarah ternyata adalah ibadah. Tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa sebagian orang menyangka bahwa ibadah itu hanya ibadah-ibadah khusus yang dapat mengantarkannya kepada surga. Ternyata akhlak mulia juga memperberat timbangan, mengantarkannya kepada surga. Ketika seseorang marah dan dia bisa mengontrol emosinya, argo pahalanya jalan. Dia sedang beribadah. Kenapa seseorang tidak bisa menahan emosinya? Karena dia tidak meyakini bahwa menahan amarah itu adalah ibadah. Dia tidak memahami menahan amarah itu adalah ibadah. Akan tetapi kalau dia paham bahwa menahan amarah itu adalah ibadah, dia tahan, sabar, tidak berbuat apa-apa, dia kontrol emosinya, pahalanya terus berjalan. Dia sedang beribadah. Jadi akhlak mulia itu juga adalah ibadah. Berikutnya yang keberapa? 5. Yang kelima, seseorang yang dapat menahan emosinya, maka ini akan menjauhkannya dari murka Allah. Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Madza yuba'iduni min ghadabillah?" Apa yang dapat menjauhkan aku dari murka Allah? Apa jawaban Nabi? La taghdab. Jangan marah. Ketika seseorang tidak mengikuti amarahnya, maka Allah pun juga akan menjauhkan kemurkaan terhadap hamba tersebut. Inilah yang dimaksud dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Karena dia tidak marah kepada makhluk Allah, maka Allah pun juga tidak akan murka terhadapnya. Dia bisa untuk tidak marah, maka Allah pun juga tidak marah terhadapnya. Ini adalah balasannya sesuai dengan perbuatannya. Yang keberapa lagi? Yang keenam. Apa yang keenam? Yang keenam adalah bebas memilih bidadari. Ini senyum-senyum apa ini? Ya, di akhirat, dunia dulu. Man kadza man.
Siapa yang bisa menahan amarahnya? Wa huwa yaqdiru an yunafidhahu. Sementara dia mampu untuk mengikuti amarahnya tersebut. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu fil huri fi ayyil huri syaa. Sampai kemudian Allah mempersilahkan kepadanya untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Ini untuk siapa? Orang yang dapat menahan amarahnya. Dia akan disuruh oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan diberikan atau dipersilakan untuk memilih bidadari yang diinginkan. Bagaimana dengan ibu-ibu? Sudah kita bahas tadi ya di kajian Ummahat tentang bidadara. Yang jelas kalau ibu-ibu mampu untuk menahan emosinya, menahan amarahnya, akan mendapatkan keutamaan yang lebih, ya, lebih dari bidadari. Nah, untuk ibu-ibu sudah dibahas tadi. Nah, kita cukupkan dengan 6 tadi. Ini adalah diantara apa? Keutamaan-keutamaan yang akan membantu kita untuk bisa menahan emosi kita. Nah, kembali kepada pertanyaan, bolehkah kita marah? Sedangkan Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Maka jawabannya adalah, merupakan sifat atau tabiat dari manusia adalah dia marah. Itu sifat. Tidak bisa kita katakan tak boleh marah sama sekali. Tidak bisa. Jangan marah bukan berarti kemudian kita melarang seseorang tidak boleh marah sama sekali. Karena itu mustahil. Sifat manusia, dia marah. Lalu apa yang dimaksud dengan la taghdab, jangan marah? Apakah Nabi pernah marah? Jawabannya iya, Nabi juga marah. Akan tetapi kapan Nabi marah? Nah, ini penting. Kapan Nabi marah? Apakah setiap saat Nabi marah? Jawabannya adalah kita tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah untuk membela dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah untuk membela dirinya. Illa an tuntahaka hurmatullah fayantakima lillahi biha. Akan tetapi ketika larangan-larangan Allah dilarang, maka Nabi SAW marah karena Allah disebabkan hal tersebut. Jadi marahnya karena Allah. Karena larangan-larangan Allah dilanggar. Berarti Nabi SAW marahnya karena Allah. Dan marahnya Nabi tidak mengikuti hawa nafsu. Beliau bisa mengontrolnya. Di antara Nabi SAW, di antara riwayat yang menyebutkan tentang marahnya Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seseorang yang datang kepada Nabi dan dia mengatakan bahwa tadi pagi dia tidak salat subuh berjamaah. Tidak salat subuh berjamaah. Apa sebab? Ternyata imamnya memanjangkan bacaan salatnya. Nabi SAW marah. Maka kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, ya ayuhan nas, inna minkum munaffirin. Wahai para sahabat sekalian, di antara kalian ada orang-orang yang menjauhkan manusia dari ketaatan. Maka jika salah seorang di antara kalian menjadi imam untuk khalayak banyak, maka ringankanlah salatnya. Karena ada di antara mereka yang sakit, ada yang tua, ada yang punya hajat. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW marah ketika menyampaikan wasiat tersebut,
melebihi marahnya di hari itu. Ini Nabi marah. Kenapa? Karena menyebabkan orang tidak mau sholat berjamaah. Demikian juga hal yang sama terjadi ketika Mu'ad menjadi imam yang membaca surat Al-Baqarah di sholat Isya. Al-Baqarahnya bukan alif lam mim 5 ayat, tapi sampai selesai. Kemudian ada orang yang keluar melanjutkan sholatnya sendiri. Sampai hal tersebut kepada Mu'ad, kemudian dikatakan bahwa orang tersebut munafik. Karena memang di zaman Nabi SAW, ya, orang-orang yang tidak sholat adalah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Laki-laki yang tidak sholat berjamaah di zaman Nabi SAW itu mereka dikenal di kalangan sahabat, mereka itu adalah orang-orang munafik. Maka Mu'ad mengatakan orang itu munafik. Orang ini keluar, dia kemudian sampai apa yang dikatakan oleh Mu'ad tadi sampai kepada laki-laki itu, dan dia kabarkan kepada Rasulullah SAW. Dia tidak terima dikatakan sebagai seorang munafik. Dia keluar bukan karena kenifakan tadi, karena ada hajat, tidak bisa sholat lama mengikuti Mu'ad yang sholatnya panjang. Nabi SAW marah kepada siapa? Kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, afattan anta? Wahai Mu'ad, apakah engkau yang membuat fitnah? Ya. Kalau bahasa kita apa? Bikin gaduh, ya, buat masalah, buat keributan. Ya. Afattan anta? Apakah engkau membuat fitnah? Rasulullah marah. Ini diantara yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga marah. Sudah masuk salat? Tafadhal adzan. Tabi ikhwati fillah rahimakumullah. Benar dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la taghdab, jangan marah. Di antara perkataan salaf adalah awwalul ghadab jununun wa akhiruhu nadam. Awal dari marah adalah kegilaan, dan akhirnya adalah penyesalan. Kita lihat orang yang marah, kalau dia seorang yang alim, dia seorang yang bijak, ketika marah maka akan nampak seperti orang gila. Tidak jelas apa yang dia ucapkan, dan tidak jelas juga apa yang dia perbuat. Itu yang dikatakan awal dari marah itu adalah kegilaan. Wa akhiruhu nadam, dan akhirnya adalah penyesalan. Nah, setelah marah-marah, akhirnya menyesal. Apa yang dimaksud dengan la taghdab, jangan marah? Ada dua tafsiran dari mana la taghdab. Maksud dari jangan marah adalah hendaknya memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak-akhlak tersebut yang ada pada jiwa seseorang dan menjadi kebiasaannya, sehingga hal inilah yang akan menjadikannya untuk mudah tidak marah. Berarti dia harus memiliki apa? Akhlak-akhlak yang menjadi kebiasaannya. Dan dengan akhlak-akhlak tersebut dia bisa menahan emosinya. Itu maksudnya yang pertama. Akhlak apa? Semua akhlak yang baik akan membantu seseorang untuk tidak mudah marah. Dermawan, tidak sombong, mudah tersenyum, sabar, santun, sabar, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Ini akan membantu seseorang untuk tidak mudah marah. Ini yang pertama. Jadi maksud dari la taghdab di sini berarti
untuk mensifati akhlak-akhlak yang mulia. Di antara tadi yang disebutkan adalah kedermawanan. Seseorang yang dermawan tidak akan mudah marah. Apa sebab? Karena orang yang dermawan Allah jadikan dadanya lapang. Semakin dia dermawan, semakin Allah lapangkan dadanya. Adapun orang yang bakhil, semakin dia perhitungan, semakin dia berat untuk berinfak, maka semakin Allah jadikan dadanya sempit. Ketika seseorang dadanya sempit, maka dia akan mudah marah. Karena kecintanya kepada dunia dan banyak perhitungan. Itulah yang membuatnya tidak mudah untuk berinfak. Dadanya terasa sesak. Tapi orang yang berinfak, mudah dia berinfak. Orang yang dermawan, lapang dadanya dan semakin lapang. Ketika dia lapang, maka dia mudah untuk tidak marah. Yang kedua adalah untuk tidak sombong. Sifatnya adalah, kalau kebalikan dari sifat sombong adalah rendah hati. Hendaknya dimiliki sifat rendah hati. Ini akan membantu seseorang untuk tidak marah. Karena orang yang sombong rentan untuk marah. Marah itu biasanya dari yang tinggi ke yang rendah. Atasan ke bawahan. Dari yang punya pangkat yang tinggi ke pangkat yang rendah di bawahnya. Ketika seseorang menganggap orang lain rendah darinya, maka mudah baginya untuk marah. Ini orang yang suka marah ini biasanya adalah orang yang, kemungkinan besarnya adalah orang yang suka merendahkan orang lain. Maka dia rawan untuk marah. Maka agar tidak marah, miliki sifat yang baik. Apa itu? Tawadu. Rendah hati. Orang yang rendah hati, dia akan mudah memaafkan. Orang yang tidak sombong, dia menganggap bahwa si fulan dia berbuat salah, wajar, manusia. Saya juga manusia yang juga berbuat kesalahan. Dia berbuat kesalahan, kita berikan dia uzur. Kita memaafkannya karena apa? Karena manusia itu banyak berbuat kesalahan. Jadi ketika seseorang itu tawadu, rendah hati, dia bisa memaafkan orang lain, maka mudah dia untuk mengontrol emosinya. Contoh yang lain apa? Yang ketiga, sifat yang lain, murah senyum. Murah senyum. Senyum ini tidak akan pernah habis-habisnya kalau diberikan. Kalau harta bisa berkurang, iya. Dari segi hitung-hitungan dunia berkurang. Tapi senyum tidak akan pernah ada habis-habisnya. Orang yang murah senyum tidak mudah untuk marah. Ya. Orang yang marah biasanya berat untuk senyum. Nah, makanya untuk kita tidak mudah marah, perbanyak senyum. Dan sifat-sifat yang lainnya, ya, sifat-sifat lain. Intinya bahwa la taghdab di sini adalah akhlak-akhlak yang mulia. Nabi hanya merintahkan jangan marah. Bagaimana agar kita tidak marah? Nah, banyak di sini ternyata. Tafsiran yang kedua dari la taghdab, jangan marah, adalah ketika kita marah, kita tidak mengikuti amarah kita tersebut. Bisa mengontrolnya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sar'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat ketika dia bergulat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat mampu menahan emosinya ketika dia marah. Itulah sejatinya menurut versi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat adalah yang mampu menahan emosinya.
Nah sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengontrol emosi kita? Ketika kita marah nih. Kalau tadi kan adalah sikap pencegahan. Tafsiran pertama adalah sikap pencegahan. Kita berakhlak mulia. Sekarang marah. Ini terjadi. Marah ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita meyakini, ini sangat penting, adalah berkaitan dengan iman kepada takdir. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka yakinilah ini adalah takdir Allah SWT. Ketika ada orang yang mencela kita, yakinilah bahwa dia mencela karena memang sudah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi bahwa hari ini dia akan mencela saya. Dia akan menghina saya, dia akan memfitnah saya, dia akan membuat saya marah. Ini semuanya sudah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Berarti Allah berkeinginan ini terjadi. Ini takdir Allah. Contoh anak, ya. Ada mungkin memecahkan gelas, ya, barang kristal, barang berharga, pecah, marah, qaddar Allah, sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi bahwa gelas ini, kristal ini pecah. Allah menginginkan ini terjadi. Tidak jadi marah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengizinkan ini terjadi. Maka ini penting sekali berkaitan kepada apa? Iman kepada takdir. Berikutnya adalah ketika kita marah, bagaimana cara kita meredamnya, mengontrolnya? Adalah dengan berwudu. Marah segera berwudu. Karena Nabi SAW bersabda, Innal ghadaba minasyaitan. Marah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau ada di antara kalian yang marah, berwudulah. Ini yang kita lakukan ketika marah apa? Segera berwudu. Yakinlah bahwa marah itu datangnya dari syaitan. Marah itu adalah datangnya dari syaitan. Percayalah, itu dari syaitan. Dan ada 3 titik kelemahan manusia. 3 titik kelemahan manusia yang dengan mudah akan bisa dikuasai oleh syaitan. Kapan? Pertama adalah ketika berada di puncak marah. Akan mudah dikuasai oleh syaitan. Yang kedua, berada di puncak kesedihan. Ini akan bisa dikuasai oleh syaitan. Ya. Marah berarti datangnya dari syaitan. Maka apa yang kita lakukan? Berwudu. Seseorang yang sedih, yakinlah ini juga hati-hati, mudah dikuasai oleh syaitan. Yang ketiga adalah seseorang berada di puncak hawa nafsunya. 3 hal ini adalah merupakan titik kelemahan manusia. Akan mudah dikuasai oleh syaitan. Di puncak hawa nafsunya, di puncak marahnya, di puncak kesedihannya. Hati-hati. Kembali berkaitan dengan marah tadi, apa yang kita lakukan? Wudu. Yang kedua adalah
merubah posisi kita. Ketika kita marah, sedang berdiri, kita marah, apa yang kita lakukan? Jalan atau duduk? Rubah posisi kita, duduk. Duduk masih marah? Berbaring. Artinya apa? Jangan berbuat sesuatu. Karena kalau kita berdiri, kita akan berjalan, bisa jadi kita akan meninjunya. Kita akan menendangnya. Atau bisa berbuat sesuatu yang lebih. Atau kita pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang marah, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau dia marah dalam kondisi berdiri, hendaklah dia duduk. Ketika dia marah dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Fa idza dha'aba 'anhu al-ghadab, kalau sudah hilang amarahnya, wa illa falyataji'. Tidak juga hilang, hendaklah dia berbaring. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terjadi permasalahan rumah tangga dengan istri beliau siapa? Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Pergi ke masjid. Untuk apa? Tidur di masjid. Sehingga kemudian beliau berdebu, Nabi memberikan lakab kepadanya, "Kum ya Aba Turab." Bangunlah wahai orang yang berdebu. Jadi untuk meredam amarah apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ya wajar, rumah tangga pasti ada permasalahan-permasalahan. Pergi ke masjid, tidur di masjid. Iya Bapak-bapak, kalau lagi marah Pak, kemana perginya Pak? Ya, pergi ke masjid Pak. Ya, tidur di masjid Pak. Ya. Nanti kalau ditanya istri, "Bang, di mana Bang?" Ya. Tidur di masjid. Ya. Pelajaran yang kita ambil di sini adalah kita merubah posisi kita. Maksudnya di sini adalah apa? Jangan diikuti amarah kita tadi. Jangan diiringi amarah tadi kita dengan perbuatan yang lainnya. Hendaklah kita menahan diri kita. Jangan berdiri, duduk, berbaring. Jangan berbuat apa-apa. Yang lainnya yang akan bisa meredamkan amarah kita adalah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagi marah. Karena kita sudah jelaskan tadi ini datangnya dari syaitan. Maka apa yang kita katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua orang yang berseteru, saling ada yang mencaci. Ini terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal tersebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid. Aku sungguh mengetahui ada suatu ucapan, kalau dia mengatakannya, niscaya apa yang dia rasakan akan hilang. Amarahnya akan reda. Law qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara yang lainnya agar kita tidak mengikuti amarah kita adalah diam. Tidak berbuat apa? Tidak berbuat apa-apa. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau ada salah di antara kalian marah, falyaskut, maka hendaklah dia diam. Kenapa? Di contohnya di awal tadi sudah ada. Kalau tidak diam nanti apa? Yang terjadi adalah percekcokan mulut dulu. Awalnya adalah pertengkaran mulut. Kemudian setelahnya diikuti dengan pertengkaran fisik. Kalau suami tadi bisa diikuti dengan ucapan talak. Agar itu tidak terjadi, diam. Sehingga tidak keluar umpatan, tidak keluar laknat. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat Ansor yang melaknat untanya karena dia berjalan lambat. Maka Nabi marah dan Nabi katakan, jangan kamu bawa sesuatu yang telah kamu laknat. Dia melaknat apa? Untanya yang berjalan lambat. Nabi SAW melarang untuk membawa, mengikut sertakan sesuatu yang telah dilaknatnya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, jangan berdoa keburukan untuk dirimu.
Jangan berdoa keburukan untuk anakmu. Jangan berdoa keburukan untuk hartamu. Kenapa? Karena apabila doa tersebut bertepatan dengan waktu yang mustajab, maka Allah akan ijabah doa tersebut. Makanya hati-hati para orang tua, para guru, ketika marah hati-hati. Jangan mengeluarkan kata-kata doa yang buruk. Karena kalau bertepatan dengan waktu yang mustajab, bisa jadi doa tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dampak buruk dari apa? Marah. Maka tipsnya adalah falyaskut, hendaklah dia diam. Ini berkenaan dengan ucapan. Ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau zikir-zikir yang lainnya. Ya, memperbanyak zikir. Selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian diikuti dengan memperbanyak zikir. Atau yang kedua, diam. Yang lainnya adalah cara untuk bisa kita agar tidak emosi, bisa mengontrol emosi kita adalah kita ingat keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan di awal. Keutamaan orang yang bisa menahan emosinya adalah apa? Termasuk di antara sifat orang yang beriman, sifatnya penduduk surga. Kemudian ini adalah merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW besar keutamaannya. Ini adalah sebab seseorang masuk surga. Ini juga adalah sebab seseorang dijauhkan dari murka Allah. Dan yang lainnya tadi apa? Dia bisa memilih bidadari yang dia inginkan. Dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia bisa menahannya. Maka tipsnya adalah dia mengingat keutamaan-keutamaan hal tersebut. Maka pertanyaannya adalah, terakhir sebagai penutup, bolehkah kita marah? Bolehkah kita marah? Boleh, dan tidak bisa kita melarang seseorang untuk tidak marah. Tapi maksud Nabi SAW dari tidak marah tersebut adalah apa? Hendaklah kita memiliki sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya kita bisa mengontrol emosi kita. Yang kedua adalah ketika amarah itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tadi kiat-kiatnya, tipsnya sudah disebutkan. Intinya adalah marah itu adalah merupakan tabiat atau sifat dari manusia. Terkadang memang diperlukan untuk marah. Seperti seorang bapak yang marah kepada anaknya dalam rangka apa? Mendidik. Boleh. Marah kepada istri. Boleh. Boleh dalam rangka mendidik. Untuk pengajaran. Boleh. Tapi marah tersebut adalah karena Allah. Marah tersebut adalah karena Allah. Tidak mengiringinya dengan keburukan, ya, yang menyebabkan kerusakan. Tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti amarnya tersebut, dan tidak mengiringinya dengan apa tadi? Perbuatan buruk. Dan marahnya adalah karena Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya dari segala keburukan, dan semoga Allah SWT terus memberikan kita taufiknya untuk bisa kita memperbaiki diri kita menjadi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Billahi taufik. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.